hijaratin, mereka dilempari dengan batu oleh burung-burung ababil, min sijil, batu-batu kerikil yang dari neraka lemparkan. Manusia itu jadi lubang-lubang, jadi gajah itu lubang-lubang batu dari neraka kerikil. Tapi yang tidak habis kita pikir, batu yang menyala itu dipegang sama burung. Burung pegang batu itu, dilepaskan tembus gajah, dilepaskan tembus manusia. Ka'asfim ma'kul, seperti daun-daun dimakan ulat. Jadi manusia itu bergelimpangan seperti daun-daun dimakan lubang-lubang. Karena itu yang burung, yang batu-batu yang dilepaskan oleh burung itu. Begitu panasnya dipegang burung itu batu, lepaskan tembus gajah, lepaskan tembus manusia. Kalau Allah sudah mau, tidak ada yang bisa menghalanginya itu. Artinya itu menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk supaya kita ingat, Nabi Muhammad lahir hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah, tapi tanggalnya 20 April 571 Masehi. Beliau lahir tanggal 20 April 571 Masehi. Beliau lahir. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah. Saya selalu menceritakan ini karena sedih kalau kita tanya anak-anak siapa mamanya Nabi Muhammad, enggak tahu dia. Siapa bapaknya Nabi Muhammad, enggak tahu. Tanggal berapa Nabi Muhammad lahir, enggak tahu. Banyak anak-anak yang enggak tahu. Sementara sekarang orang mengharamkan maulid itu di mana-mana. Iya Pak, ada seorang anak nanya sama gurunya, Pak Guru, bagaimana memperingati maulid? Lantang gurunya bilang haram, masuk neraka orang peringati maulid. Ya Allah, bagaimana orang memperingati maulid itu kan kumpul, cerita tentang kelahiran Nabi. Cuma istilahnya maulid, padahal kita kumpul cerita kelahiran Nabi. Kira-kira kalau masuk akalkah begitu sampai di akhirat sekelompok orang datang masuk neraka, sampai di pintu neraka, malaikat Malik penjaga neraka nanya, ini kenapa masuk neraka? Dia bilang, dulu kami kumpul menceritakan kelahiran Nabi. Kira-kira masuk akal ke orang menceritakan kelahiran Nabi lalu masuk neraka gitu? Ini kenapa masuk neraka? Kami ngumpul baca salawat sama Nabi. Ya Allah, padahal baca salawat sama Nabi itu dulu waktu Nabi Muhammad Mi'raj, waktu Nabi Muhammad melakukan Mi'raj, ada satu malaikat ustadz berjumpa, lalu itu sama-sama dengan malaikat Jibril. Itu dalam riwayat. Malaikat ini Pak, jari-jarinya 1 juta, jari-jarinya 1 juta. Kaget Nabi Muhammad, ya Allah banyaknya jarinya. Ditanya sama Jibril, ini siapa? Ini malaikat yang mencatat butiran hujan yang jatuh ke bumi. Dia tahu Pak, ya Allah, tidak pusing kan menghitung itu butiran. Begitu di samping laju lalu berdempet, bagaimana menghitungnya? Tapi malaikat itu tahu butirannya. Hujan itu tahu dia tahu berapa daun yang gugur. Satu hari itu dia tahu berapa juta, berapa ton daun yang jatuh ke bumi, berapa ikan yang menetas, berapa yang semua dia tahu. Semuanya dia tahu. Cuma Jibril bilang hanya satu yang dia tidak tahu, Muhammad. Apa itu? Dia tidak tahu menghitung pahalanya orang yang membaca salawat kepadamu. Dia tidak mampu. Iya Pak. Padahal butiran hujan yang jatuh itu, hujan lebat, tahu dia butiran hujan, berapa hitungannya. Cuma kata Jibril, ada yang dia tidak tahu. Apa itu yang tidak tahu? Dia tidak tahu menghitung pahala yang diberikan Allah kepada orang yang membaca salawat kepadamu. Ya Allah, subhanallah. Bayangkan itu, besarnya itu baca salawat. Satu kali aja, dalam satu salat 10 kali aja lah Bu. Assalamualaikum, assalamualaikum, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar. Baca doa dengan bahasa Indonesia lah, baca doa. Nggak usah bahasa Arab juga, bahasa Arab kadang-kadang kita tidak tahu kan. Ada orang yang baca doa bahasa Arab, oh Allah panjangnya doa, nggak tahu apa artinya. Begitu ditanya, kai, panjangnya doa kai, apa juga yang kai minta? Aku juga nggak tahu, dia bilang. Aku juga ikut saja. Nah sudahlah, daripada nggak tahu bahasa Indonesia aja lah. Hanya ustadz lah yang tahu. Sudah kita aminkan aja. Tapi kalau kita nggak tahu di rumah, ya Allah Tuhan, tolong, agak susah untuk mencari rezeki ini, jalannya seperti apa? Tolong ya Allah, beri kemudahan.
Begitu Bapak jalan, ya Allah beri kemudahan kepada suami saya untuk mendapatkan rezeki yang halal agar kami tenang. Pernahkah ibu doa begitu Bapak? Ya Allah supaya kami tenang beribadah kepadamu, ya Allah Tuhan beri kemudahan. Ya Allah anak-anak ini adalah titipanmu. Semua minta dengan bahasa Indonesia. Selesai salat, habis itu baca selawat. Selawat ada yang panjang yang tadi itu dibaca tuh, itu yang biasa apa diba, Maulid Habsi itu selawat yang panjang itu Pak. Iya, itu tapi ada juga yang agak yang apa namanya yang pendek. Misalnya yang pendek itu misal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau mau pendek lagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang pendek lagi Allahumma shalli alaihi sallallahu alaihi, yang pendek. Yang paling pendek lagi sallallahu alaihi. Kalau sudah yang begitu panjang sampai yang pendek juga tidak bisa, terjun di laut aja lah sudah. Apalagi yang mau didapat sudah. Sudah pendek, panjang tidak bisa. Yang sedang-sedang aja tidak bisa. Lalu yang pendek sekali juga tidak bisa. Sudahlah kalau itu di laut aja lah sudah, tidak ada gunanya kau hidup. Kan begitu, kita dianjurkan untuk selalu. Nah hadirin sekalian yang dirahmati Allah, beliau diutus oleh Allah bukan hanya untuk masyarakat Arab. Salah itu kalau dia bilang Nabi Muhammad untuk Arab, enggak. Sebab Nabi Muhammad tidak sama dengan dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad itu Pak penjamu lidah. 124.000 nabi dan rasul yang diturunkan Allah. Ulang, 124.000 nabi yang diturunkan Allah silih berganti. Terakhir Nabi Muhammad konsepnya sama. Nabi Adam datang ngajak orang menyembah Allah, Nabi Adam juga nyembah Allah. Nabi Idris datang ngajak orang nyembah Allah, Nabi Idris juga nyembah Allah. Nabi Nuh datang ngajak orang nyembah Allah, dia juga nyembah Allah. Nabi Hud datang mengajak orang nyembah Allah, dia juga nyembah Allah. Nabi Saleh datang ngajak orang nyembah Allah, dia juga nyembah Allah. Terus sampai kepada Nabi Muhammad, semuanya nyembah Allah, konsepnya sama. Cuma ada yang disempurnakan. Sehingga itu apa yang diajarkan oleh Nabi itu ajaran penyempurna dari ajaran yang sebelumnya itu. Nabi-nabi itu semua sempurna, yang ini belum sempurna datang lagi satu sempurnakan lagi, datang lagi satu disempurnakan lagi, sampai sama Nabi Muhammad disempurnakan. Banyak yang disempurnakan di zaman Nabi. Misalnya contoh, dulu masalah warisan tidak pernah diatur oleh nabi-nabi sebelum. Untuk warisan tidak ada cerita warisan. Datang Nabi Muhammad diatur warisan. Masalah pernikahan di zaman Nabi, di zaman dulu tidak ada aturan. Orang dulu seorang laki-laki mau kawin berapa kau mau silahkan aja, tidak ada aturan. Ada orang mau datang masuk Islam di zaman Nabi, begitu mau baca syahadat itu dulu. Kata Nabi tunggu dulu, jangan dulu syahadat. Aku mau tanya berapa binimu? Dia bilang 20 orang Pak. Ya Allah banyaknya bininya. Oh Allah, 20 orang macam kambing di dalam kandang. 20 orang bininya. Kata Nabi, kalau begitu kau cari 4 yang paling pas, yang lain lepaskan. Begitu dia, itu diatur. Jadi yang begitu diatur zaman Nabi. Jadi Nabi itu bukan merubah ajaran, dia datang menyempurnakan ajaran. Oleh sebab itu Allah mengatakan kita ini tidak sempurna kalau tidak mengikuti Nabi. Allah bilang begini, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Tidak beriman mereka hai Muhammad, la yu'minun, tidak beriman, tidak betul mereka beriman hai Muhammad, kecuali mereka itu mau mengikuti kamu, mengikutimu dalam perjalanan hidup mereka. Nah itulah pentingnya maulid. Yang kecil-kecil aja, misalnya Nabi itu kalau mau pakai baju tangan kanan dulu baru kiri. Nabi itu kalau mau pakai sepatu kanan dulu baru kiri. Begitu pulang buka sepatu kiri dulu baru kanan. Nabi itu kalau mau masuk di kamar mandi kiri dulu. Nabi kalau masuk kamar mandi kiri dulu baru kanan. Keluar dari kamar mandi kanan dulu baru kiri. Diajarkan itu. Jadi kalau masuk kamar mandi kiri dulu baru baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kan? Begitu keluar dari kamar mandi tangan kanan. Alhamdulillahilladzi at'amani ani wa afani. Anil adha wa apani. Baca doa. Katanya satu kali masuk di kamar mandi itu kalau ikuti konsep Nabi pahalanya 50 pahalanya. Bayangkan kalau masuk kamar mandi ikut pahala 50, masuk kamar mandi pahala 50, masuk kamar mandi pahala 50. Ibu masuk kamar mandi berapa kali coba?
5 kali sehari, 250 cuma kamar mandi. 250, ya Allah, gak main. Begitu di akhirat kamar mandi, kamar mandi, kamar mandi. Oh, banyaknya pahala kamar mandi kalau ikut Nabi itu. Apalagi kalau kena diare. Kalau diare atau baca bilang. Tapi kalau ikut konsep Nabi itu kan, itu gunanya Nabi diceritakan. Nggak usah lah kalau Nabi Muhammad kalau salat tahajud sampai bengkak kakinya, nggak usah ikut itulah, agak susah lah ikut itu. Tapi ada yang bisa diikut lah, pakai sepatu kan kanan, buka sepatu kiri dulu, ada yang bisa diikut. Nabi kalau mau tidur dia bersila dulu, Bismikallahumma ahya wa bismika amutu, dia bilang. Terus dia baring, dia tindis kanan. Maaf Pak ya, aku di belakangnya, bapaknya di belakang, aku ikut Nabi. Dia bilang, kau tiap hari ikut Nabi, aku tersinggung. Aduh ya Allah, ikut Nabi susah. Kenapa susah? Bapak mamamu itu nah ikut Nabi terus. Bapaknya yang pindah ke depan. Begitu kalau sudah tidur balik kemana terserah. Nanti bangun tidur duduk lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita kan tidak bisa ngikut yang sampai bengkak kakinya salat. Umar bin Khattab itu kalau sembahyang 2 rakaat Pak Lurah, dia sembahyang 2 rakaat, dia baca Al-Quran sampai tamat. Iya, baca Al-Quran sampai tamat. Jadi 1 rakaat dia baca 15 juz. 1 rakaat 15 juz. Begitu waladhdallin amin alif lam mim dzalika sampai juz 15 baru rukuk lagi. Nanti rakaat yang kedua kira-kira jam 12 malam, mulai dari jam 8 tuh. Kira-kira jam 12 malam rakaat yang kedua. Waladhdallin amin alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabra juz 16 sampai qul a'udzu birabbin nas baru rukuk lagi. Kira-kira jam 4 selesailah dia. Karena laju, jadi karena hafal jadi laju. 1 jam 5 juz, 1 jam 5 juz, 1 jam 5 juz, 3 jam 15 juz. 3 jam 15 juz rukuk lagi. Mau ikut yang begitu kah? Ya Allah, enggak mampu lah kita itu. Kita ini kalau ada ayat yang lebih pendek dari inna atayna. Ustaz, itu ibu-ibu itu paling suka kalau orang baca inna atayna Ustaz. Aku paling suka sama Ustadz itu. Kenapa? Dia kalau jadi imam anak Taina itu bacaannya itu, makanya aku senang betul sama dia. Jangan sampai baca Yasin. Begitu Allahu Akbar Yasin, ya Allah imam minta puji. Imam minta puji, dia bilang baca Yasin imam minta puji. Aduh kasihan dia berdiri, dia kasih bengkok sebelah begini, capek. Kasih bengkok lagi begini. Sambil hatinya bilang enggak 2 kali aku sendiri. Aduh ya Allah. Jadi Ustaz jangan coba-coba Yasin. Assalamualaikum hilang sudah orang di belakang. Ya Allah. Nggak ada sudah orang. Jadi nggak usahlah ikut yang begitu-begitulah sampai bengkak kaki itu. Abu Hurairah pernah datang ke rumah Nabi waktu selesai salat Isya, Nabi pulang. Nabi itu kalau di rumah dia banyak salat sunat. Begitu sampai di rumah, Nabi siap-siap mau salat sunat. Kata Abu Hurairah, daripada nganggur bagus ikut aja lah. Daripada nganggur ikut aja. Nabi takbir Allahu Akbar. Abu Hurairah ikut di belakang. Bu, Pak, kalau jadi makmum itu harus niat jadi imam, menjadi makmum. Tapi imam tidak mesti. Kalau kita jadi imam biar tidak bilang imaman lillahi dan apa-apa. Tapi kalau kita mau jadi makmum tidak bilang makmum, tidak jadi itu, tidak tabawa dia. Kalau imam biar tidak ingin niat jadi imam boleh saja. Tapi kalau makmum harus bilang jadi makmuman. Begitu Nabi takbir Allahu Akbar, dia pun ikut di belakang Allahu Akbar, ikut salah sunnah. Begitu selesai waladhdallin amin, Nabi ambil surah Al-Baqarah. Dia baca habis surah Al-Baqarah itu. Pikiran Abu Hurairah mau habis. Sambil enggak, dia baca surah Ali Imran lagi dia tambah. Begitu selesai surah Ali Imran dia kira mau surah, enggak, dia ambil surah An-Nisa.
tampil, ya Allah. Begitu selesai salat, baru assalamualaikum lihat ada Abu Hurairah. Ya Allah, ada Abu Hurairah. Ya Allah, dia bilang kasihan, enggak aku lihat kau. Apa yang bisa saya bantu? Bilang Abu Hurairah, nanti aja lah, sudah sakit belakang, besok aja lah. Besok aja lah, dia bilang, belakangku sakit. Nah kita mau ikut yang begitu? Enggak usah. Kita ikut yang kecil-kecil aja. Nabi Muhammad itu mengatakan siapa-siapa yang membiasakan salat sunnat rawatib. Tahu salat sunnat rawatib? Salat sunnat rawatib itu salat yang sunat mengikuti yang wajib. Qabliyah atau ba'diyah itu salat sunnat rawatib. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, siapa-siapa yang mengerjakan salat sunnat rawatib 12 rakaat dalam sehari, kata Nabi, banallahu lahu baitan fil jannah. Dia berhak untuk dibangunkan surga, rumah di surga. Saya ulang, siapa-siapa kata Nabi yang membiasakan salat sunnat rawatib 12 rakaat dalam satu hari, dia berhak untuk dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Allah bangunkan rumah di surga 12 rakaat. Itu bisa 2 rakaat sebelum subuh. Azan ibu jangan dulu, salat subuh qabliyah dulu 2 rakaat. Baru salat subuh. Habis itu zohor, qabliyah zohor 2 rakaat. Kemudian ba'diyah zohor 2 rakaat. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ba'diyah isya 2 rakaat. Ini 10 rawatib yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. 10 yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zohor, 2 rakaat sesudah zohor, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Bagaimana supaya jadi 12? Tambahi, ada salat sunat 4 rakaat sebelum asar. Mau bikin 4 boleh, mau bikin 2 rakaat boleh. Jadi begitu, ada 4 rakaat hadisnya kalau sebelum asar itu. Tapi orang kebanyakan ngambil 2. Kemudian ada 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum maghrib. Nabi dalam hadis yang saya bilang begini, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi liman sya'a. Salat kamu sebelum maghrib, salat kamu qabliyah maghrib, salat kamu qabliyah maghrib kalau kamu mau. Jadi orang sementara baca itu apa, astaghfirullahaladzim min kulli dzan, biarlah dia membaca, kita salat sunat, dapat kita qabliyah maghrib. Kalau 10 tadi tambah qabliyah maghrib sudah 12. Kata Nabi, siapa mau salat qabliyah, siapa mau salat rawatib 12 rakaat dalam sehari, dia berhak untuk dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Itu yang boleh kita ikut. Ibu jangan buka muka anaknya sesudah maghrib sebelum salat sunat 2 rakaat ba'diyah. Ibu jangan buka, jangan digulung tikar sembahyangnya, jangan dilipat tikar sembahyangnya sesudah isya sebelum ba'diyah isya 2 rakaat. Kita ikuti itu. Nggak usah ikut yang bengkak-bengkak kakinya sampai 15, ya Allah. Nah cuma mereka itu karena senang jadi tidak mau tidur, Pak. Enak dia dengan salat itu. Bayangkan dibaca semua. Orang itu kalau sesuatu yang menyenangkan, biasa orang tidak mengantuk. Coba lihat orang main catur itu, Pak. Wah, itu saya pernah salat isya, selesai salat isya saya pulang. Orang beratur catur di depan rumah. Begitu saya turun mau sembahyang subuh, masih begitu lagi. Nggak mau tidur, kenapa? Karena asik. Padahal cuma skak, skak, begitu aja itu. Nggak mau tidur, kenapa? Karena lagi asik. Ya kita tidak usah ikut yang begitu. Kita ikut yang mudah-mudah sajalah. Habis maghrib bikin 2 rakaat. Apa gunanya itu? Yang salat sunat, apa gunanya kata Nabi? Gunanya apa? Kata Nabi, itu gunanya untuk menutupi kekurangan yang wajib. Kalau dalam hadis ada kitab Irsyadul Ibadah saja, di situ disebutkan tutimuna ma naqasa biha minal faridah. Tujuan salat sunnat rawatib itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang wajib. Pasti ada kekurangan itu. Apalagi ibu-ibu yang punya anak, punya cucu. Begitu dia ke jalan, baru ada mobil lewat, Allahu Akbar, ya Allah, bangun, ditabrak. Di waktu salat itulah godaannya besar. Bayangkan kalau ibu cari